Dan sekali lagi, yang berhak untuk mengatakan kita sudah selesai atau belum itu bukan kita, bukan juga dokter. Vonis-vonis dokter itu bisa ditaklukkan atau dipatahkan karena Tuhan punya rencana sama kita. Yang istimewa, yang hebat itu adalah Tuhan Yesus kita. Ketika kita ikut Tuhan, orang berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi dari cerita saya mau mengatakan bahwa ketika kita percaya penuh sama Tuhan, bukan berarti hidup jadi gampang dan mudah semuanya. Kesulitannya tetap ada dan akan selalu ada. Namanya juga orang hidup. Tapi kalau kita berjalan sama Tuhan, Tuhanlah yang akan memampukan kita menyelesaikan semuanya sebaik-baiknya. Udara melalui saluran digital streaming dengan channel gsdagoodnews.radiostream123.com membawakan acara siarannya untuk hari ini, sebuah obrolan rohani. Sobat pendengar Good News, selamat mengikuti siaran kami bersama saya hambanya Yusuf Ruslim. Selamat mendengarkan dan tetap semangat. Ya, selamat pagi semuanya, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di radio. Pada saat ini kembali saya Yakub Kia akan menemani Anda dalam acara orkestra yang akan ditemani oleh sahabat saya yaitu Ibu Teti Suryani, untuk kita boleh kembali menampilkan seorang narasumber yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Beliau sedang mengalami sakit lumpuh otak, tetapi beliau masih menjadi seorang motivasi dalam sakit-sakit yang sedang dialami. Ya, khususnya buat para penyintas kanker yang mengalami sakit kanker, inilah orangnya yang terus memberikan motivasi buat kita semuanya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang di Zoom yang ada pada saat ini. Saya berterima kasih buat Pak Paulus yang juga terus hadir. Waktu yang lalu beliau juga menjadi narasumber buat kita semuanya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita terus akan berjalan. Waktu ini saya akan kembali ngobrol dengan narasumber kita yang sudah ada di tengah kita pada pagi ini. Selamat pagi, Selin. Selamat pagi Pak Yakub, selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat, dan sukacita Pak. Amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dijumpai, kita lihat bahwa beliau dalam kondisi yang kita tidak bisa melihat bahwa wajahnya yang sangat luar biasa. Walaupun sakit, dia memberikan hal yang luar biasa buat kita semuanya. Selin, boleh tahu domisilinya di mana? Saya tinggal di Bandung Pak. Di Bandung? Saya tinggal di Bandung. Dan saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Iya, puji Tuhan. Baik teman-teman semua yang ada di Bandung, yuk jangan tinggalkan channel ini. Kasih tahu semua teman-teman yang di kota Bandung untuk mendengarkan narasumber kita, yaitu Saudari Selin, ya, karena memang beliau belum menikah tetapi beliau sangat luar biasa. Selin, boleh perkenalkan nama lengkapnya ya, ini sangat sungguh panjang sekali, silakan. Nama lengkap saya Yoselin Natania Yusak Silalahi, biasa dipanggil Selin saja. Gitu, Oke. Jadi Selin berasal dari Sumatera ya? Lahirnya di Bandung. Lahir di Bandung. Tapi marganya itu Silalahi ya. Itu berarti orang Sumatera, betul ya? Ya. Kalau boleh tahu yang orang Sumatera siapa? Papa atau mama? Bapak. Oke, Bapak yang Sumatera ya? Iya. Ya, Ibu dari Bandung, begitu? Ibu Sunda, ya. Ya. Baik teman-teman semua, sungguh luar biasa ya, beliau sangat luar biasa pada saat ini ada di tengah-tengah kita, narasumber yang sangat-sangat akan menolong kita, memberikan sebuah power ya dalam kehidupan kita, di mana yang sakit saja masih punya semangat. Mari yang sehat, jangan kita malas-malas,
dan jangan loyo ya. Kita tidak boleh kalah dengan apa yang sedang kita alami. Khususnya mari para pendengar radio yang saat ini sedang mengalami sakit-sakit yang ada dalam tubuh Bapak Ibu Saudara. Yuk kita dengarkan ini, sangat luar biasa Selin yang ada di tengah kita yang akan menjadi berkat buat kita semuanya. Puji nama Tuhan. Selin, ini di Kota Bandung ya? Apa di Jakarta? Kota Bandung. Baik ya, sekarang ada di Kota Bandung ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini juga ada kehadiran daripada Bapak atau Ibu nih, Chandra Yusak Silalahi. Ini siapanya, Bu? Papa saya. Oh, Papa. Oke, terima kasih ya. Nanti kita akan kenalan dengan Papa ya. Selamat datang Papa daripada Selin, yaitu Chandra Yusak Silalahi ya. Biarlah Papa boleh terus memberikan semangat juga buat anaknya. Ya, selamat pagi sekali lagi buat pendengar Radio Good News dimanapun berada pada saat ini. Kembali dalam acara orkestra yang dimana saya sebagai host Yakub Cia bersama dengan Ibu Teti Suryani akan menemani acara orkestra kita pada Senin ini ya, dengan narasumber yang sudah di tengah kita, yaitu Saudari Selin ya. Beliau ada di tengah kita dan biarlah kita mau bersama-sama pada saat ini dengar dan simak apa yang sedang akan disampaikan oleh narasumber kita. Oke, saya akan menyapa dulu buat sahabat saya Bu Teti. Selamat pagi Bu Teti. Selamat pagi Pak Yakub, selamat pagi Selin, selamat pagi semua teman-teman yang sudah bersedia join di Zoom pada pagi hari ini. Selamat pagi juga para pendengar, para good people semuanya, para pendengar Radio Good News yang dikasihi Tuhan. Ya, baik, terima kasih buat Bu Teti. Bu Teti, ini kita sudah datang narasumber yang sangat luar biasa ya Bu Teti ya. Betul. Ini sangat-sangat saya boleh bersyukur ya. Dalam keadaan yang sangat luar biasa masih bisa boleh menyempatkan waktu di tengah-tengah kita ya Bu Teti ya. Betul, anak yang sangat luar biasa. Ya, baik, saya mau nyapa dulu sekali lagi. Selamat pagi Selin. Selamat pagi Pak. Ya, Selin, boleh saya tahu Selin ini aktivitasnya apa ya? Oh ya, saya bergereja di GKI Kebun Jati Bandung dan di sana saya sebagai copywriter sekarang Pak, pegang sosial media gereja. Dan kemudian saya yang buat caption untuk mereka. Kira-kira. Luar biasa ya, sungguh luar biasa. Ya, baik, mari semua pendengar radio kita simak sama-sama ya. Yuk Bu Teti, silakan ngobrol dengan narasumber kita. Oke, terima kasih Pak Yakub. Selamat pagi Selin. Selamat pagi Ibu Teti. Ya, sungguh suatu kehormatan, kebahagiaan bagi kami dari Radio Good News karena Selin sudah bersedia berbagi kasih Tuhan dengan kami semua, dengan para pendengar radio, good people semua, tentang kasih Tuhan yang sudah Selin alami selama kehidupan Selin ya. Nah, pagi ini agak luar biasa ya Pak Yakub ya. Iya, betul. Ya, bahasannya sepertinya belum pernah dibahas di radio ini gitu, tentang cerebral palsy. Apa tuh cerebral palsy? Iya, kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira kelumpuhan yang terjadi di otak gitu ya. Loh, kok bisa sih otak lumpuh? Aneh ya. Kok bisa, bukan kaki doang yang bisa lumpuh gitu ya. Karena itu mari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya membantu berusaha ya, bukan membantu, berusaha membantu kita semua untuk mengerti terlebih dahulu apakah cerebral palsy ini. Kita akan melihat tayangan ini, mendengarkan tayangan dari YouTube ya. Definisi cerebral palsy. Cerebral palsy adalah gangguan jangka panjang yang menyebabkan gangguan kontrol gerakan.
Gangguan ini disebabkan oleh kerusakan pada area kontrol motorik otak yang mengganggu kemampuan otak untuk mengontrol gerakan dan postur. Trauma cerebral palsy dari arteri cerebral media yang paling sering ditemukan pada pasien dengan cerebral palsy spastik hemiplegia. Beberapa anak dengan cerebral palsy hemiplegia mengalami atrofi periventrikular, menunjukkan adanya ketidaknormalan pada bagian otak. Etiologi cerebral palsy dapat disebabkan oleh cedera otak yang terjadi selama periode prenatal, perinatal, dan postnatal. 70-80% kasus cerebral palsy diperoleh selama masa prenatal dan sebagian besar penyebab tidak diketahui. Etiologi dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu dari gangguan selama masa prenatal, perinatal, dan postnatal. Yang pertama, prenatal. Kelainan perkembangan dalam kandungan, faktor genetik, kelainan kromosom. Usia ibu dan ayah kurang dari 20 tahun dan lebih dari 40 tahun. Infeksi intrauterin, TORCH, dan sifilis. Radiasi sewaktu masih dalam kandungan, keracunan kehamilan, kontaminasi air raksa pada makanan, rokok, dan alkohol. Riwayat obstetrik atau riwayat keguguran, riwayat lahir mati, riwayat melahirkan anak dengan berat badan kurang dari 2000 gram, atau lahir dengan 12 kelainan motorik, retardasi mental, atau sensori defisit. Yang kedua, perinatal. Anoksia atau hipoksia, prematuritas, berat badan lahir rendah, status gizi ibu saat hamil, bayi kembar, kelahiran sungsang, dan pendarahan pada trimester ketiga. Yang ketiga, postnatal. Anoksia otak atau tenggelam, tercekik, post status epilepticus, trauma kepala, hematom subdural, infeksi, meningitis atau ensefalitis yang terjadi 6 bulan pertama kehidupan, racun seperti logam berat dan CO, dan malnutrisi. Karakteristik cerebral palsy. Secara umum, cerebral palsy dibagi menjadi 5. Yang pertama, spastik cerebral palsy. Lokasi lesi yang menyebabkan spastisitas terutama pada korteks brain. Pada spastisitas, terjadi peningkatan konstan pada tonus otot, peningkatan refleks otot kadang disertai dengan tonus, atau refleks peragaman otot yang meningkat, dan tanda refleks Babinski yang positif. Bentuk kelumpuhan spastisitas tergantung kepada letak dan besarnya kerusakan, yaitu monoplegia atau monoparesis, mempengaruhi pada salah satu bagian ekstremitas, biasanya pada tangan. Hemiplegia atau hemiparesis, mempengaruhi upper extremity dan lower extremity di salah satu sisi yang sama. Diplegia atau diparesis, mempengaruhi keempat anggota gerak, tapi tungkai lebih dominan daripada tangan. Tetraplegia atau tetraparesis, mempengaruhi keempat anggota gerak, sama hebatnya antara upper extremity dan lower extremity. Yang kedua, cerebral palsy dystonik. Lokasi lesi yang menyebabkan ketidaknormalan tonus otot, terutama pada brainstem. Bayi pada golongan ini pada usia bulan pertama tampak pasif dan berbaring dengan posisi seperti karpet terlentang dan mudah dikelirupkan dengan bayi dengan kelainan motor neuron menjelang umur 1 tahun, barulah terjadi perubahan tonus otot dari rendah hingga tinggi. Jika dibiarkan berbaring, tampak pasif dan sikap Suaranya hilang, Pak Bu Teti.
Bu Teti tidak ada suaranya, Bu Teti. Cerebral palsy ataksi. Lokasi lesi pada bagian cerebellum. Efek cerebral palsy bentuk langka ini sekitar 5-10% pada anak-anak. Berdampak pada persepsi keseimbangan dan koordinasi. Anak-anak dengan jenis cerebral palsy sering memiliki koordinasi yang buruk, suatu gaya berjalan tidak stabil atau lebar, menempatkan kaki mereka saat jauh terpisah, dan mengalami kesulitan saat mencoba gerakan cepat atau tepat, seperti menulis atau mengancingkan kemeja. Yang kelima, mixed cerebral palsy. Sebanyak 10% anak-anak dengan cerebral palsy memiliki gejala lebih dari satu bentuk cerebral palsy. Yang paling umum, bentuk campuran adalah gerakan spastik dan apoptoid, tetapi kombinasi yang lain juga dapat terjadi. Problem occupational cerebral palsy. Yang pertama, motorik. Anak dengan diagnosa cerebral palsy kesulitan berpindah tempat atau mobilitas, bergerak, dan berjalan. Hal ini karena kelumpuhan atau kekakuan dari salah satu anggota gerak bagian atas dan bawah. Yang kedua, sensorik. Beberapa anak dengan diagnosa cerebral palsy memiliki limitasi pada penglihatan, pendengaran, perabaan, bahkan sensasi rasa pengecapan. Hal ini dikarenakan luasnya kerusakan pada otak anak. Okupasi terapis melakukan pelatihan sensorik persepsi motor atau SPM yang membantu merangsang indera untuk melakukan aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah. Yang ketiga, kognitif. Sebagian besar anak dengan diagnosa cerebral palsy berada pada kategori retardasi mental. Oleh karena itu, proses pembelajaran pada anak cerebral palsy sudah pasti terganggu. Okupasi terapis dapat membuat jadwal aktivitas sehari-hari untuk membantu mengingat aktivitas yang akan dilakukan pada hari itu. Oke, itu tadi sekedar pengantar tentang cerebral palsy ya. Kita tidak membahas lebih lanjut tentang okupasi terapi karena itu nanti ada di 2 minggu ke depan ya Pak Yakub ya. Ya, Tuhan sudah kasih kita seorang narasumber tentang okupasi terapi ini. Mari saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, para pendengar Radio Good News, Good People semua, kita kembali ke narasumber kita hari ini, yaitu Yoselin. Hai Selin. Ya Bu. Iya, terima kasih sekali lagi karena Selin sudah bersedia bergabung. Kalau kita lihat Selin duduk seperti ini, kita nggak akan menyangka ya Pak Yakub dan para pendengar semua bahwa Selin adalah seorang yang mengalami penyakit istilahnya gitu ya Selin, maaf, yang cukup berat. Betul. Yang tidak semua orang juga bisa jalani seperti Selin. Yuk kita mau kenal lebih dekat siapakah Selin ini. Iya Selin. Yang pernah bertemu secara langsung sama Selin ya Ibu Teti ya. Kita pernah ketemu kan? Ketemunya virtual ya, selalu belum pernah bertemu berhadapan muka memang. Pernah melihat postur dan sebagainya kan? Ya betul. Ya, betul. Kalau di Zoom begini kan cuma setengah bahkan. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga nggak lihat bahwa saya pakai kursi roda dan sebagainya. Tapi kalau orang yang berinteraksi dengan saya setiap hari akan melihat bahwa saya setiap hari berjalan. Saya tetap mengistilahkannya berjalan karena memang berjalan tapi pakai alat bantu yang namanya kursi roda gitu. Dan beraktivitas juga setiap hari seperti itu. Kalau kita kenalan, mungkin tadi Pak Yakub sudah menolong kita untuk kenalan secara
mendasar bahwa saya umur 29 tahun, saya lahir di Bandung, dan saya punya 1 adik dan 1 kakak, gitu ya. Kami bedanya, kalau saya sama kakak saya itu 1,5 tahun kira-kira, lalu saya dengan adik saya itu 4 tahun. Mungkin jaraknya jauh karena memang kondisi saya ini khusus, jadi untuk punya adik lagi juga harus jarak agak jauh begitu ya. Lalu mungkin aku akan jelaskan dulu kenapa aku pilih tema ini, gitu ya. Betul, silakan. Jadi iya, tema yang Selin telah pilih cukup. Kalau yang baca posternya atau flyernya akan tahu, temanya adalah hidupku oleh Tuhan, untuk Tuhan, dan bersama Tuhan. Kenapa aku ambil tema itu? Karena aku sangat menyadari bahwa hidup ini adalah miliknya Tuhan, dan kalau kita bisa sampai hari ini, ya itu pun karena Tuhan. Ada nggak sih di Alkitab yang menyebutkan itu? Ada. Kalau Bapak, Ibu, atau saudara-saudara mau buka Alkitab, ada disebutkan di sana di Roma 14 ayat 7 dan 8 mengatakan bahwa saya baca pakai bahasa Indonesia masa kini, lebih mudah dimengerti dan lebih enak untuk membacanya. Dikatakan demikian, tidak seorang pun dari kita yang hidup untuk diri sendiri, dan tidak seorang pun dari kita yang mati untuk dirinya sendiri. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Dan kalau kita mati pun untuk Tuhan. Jadi, hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Alkitab sendiri mengatakan bahwa kita adalah milik Tuhan, dan saya menyadari itu. Bulan depan saya umur 30, Bapak Ibu. Dan menurut saya perjalanan 30 tahun ini kalau bukan karena Tuhan itu mustahil. Pertama, orang tua saya, ada papi mami di sini yang masih dikasih kekuatan untuk bantu saya mandi semuanya, karena memang saya harus sebut di sini, seluruh kegiatan saya harus dibantu sama orang lain. Nggak bisa saya lakukan sendiri. Kalaupun saya sekarang bisa untuk lakukan aktivitas, itu pun karena belajarnya panjang sekali. Ya, perlu latihan yang sangat keras, karena kalau dilihat dari tayangan tadi atau yang dengar radio, dengar suaranya bahwa adalah satu ketidakmungkinan untuk bisa, bahkan jangan beraktivitas yang berat, untuk bicara sepanjang ini pun adalah satu keajaiban. Dan hidup saya, buat saya adalah keajaiban Tuhan. Apakah saya pernah mengalami hal-hal buruk yang membuat saya hampir nyerah dengan hidup ini? Iya, saya harus katakan itu. Karena saya tetap tumbuh seperti anak-anak pada umumnya, yang pada masa remaja ada anak yang iri, lalu kemudian dibully. Itu saya mengalaminya di SMP. Jadi saya mau cerita di sini lebih khusus kepada perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan. Kenapa saya ambil tema itu? Karena saya menyadari bahwa hidup saya nggak punya saya sendiri. Gitu. Ketika Tuhan ketika Tuhan menciptakan saya dan menghadirkan saya di sini, maka ada hal yang harus saya kerjakan, dan itu saya memahaminya setelah saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Gitu. Iya. Ketika betul. Ya, betul. Jadi saya mulai dari saya TK. Jadi setiap kali mau sekolah, ya Bapak Ibu, setiap kali mau sekolah kami sekeluarga bergumul. Khususnya untuk mami papi itu bergumul mau disekolahin di mana, gitu ya. Yeah. Lalu dan puji Tuhannya, Tuhan memberi saya kesempatan untuk sekolah di sekolah reguler. Sekolah reguler itu apa maksudnya? Saya tidak sekolah di SLB, Bapak Ibu. Dari TK sampai SMA itu saya sekolah di sekolah biasa saja, bukan sekolah luar biasa. Dan
kemudian Tuhan memberikan saya bukan cuma sekadar itu, tapi kesempatan untuk kuliah. Dan kuliah yang saya ambil memang kuliah teologi, karena saya punya kesadaran khusus bahwa memang hidup saya punya Tuhan, dan saya pengen menjadi seorang pendeta untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Itu motivasi awal kenapa saya pengen jadi pendeta awalnya. Lalu ternyata proses itu mungkin tidak bisa berlanjut karena saya punya keterbatasan yang tadi saya bilang. Kuliahnya tidak berlanjut, tapi semangat untuk memotivasi orang itu terus ada buat hidup saya gitu ya. Karena saya menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan yang nggak akan mungkin datang 2 kali. Mungkin ada berapa hal yang akan datang 2 kali, tapi kalau namanya hidup kita nggak tahu. Lalu sorry kalau ceritanya lompat-lompat, tapi saya mau cerita ya nggak apa-apa. It's okay, Selin. Ya, ketika di TK SD saya akhirnya memutuskan sekolah di sekolah reguler. Kemudian ketika lulus SD itu kami bergumul lagi, lanjutnya mau di mana? Dan waktu itu saya sudah mulai bisa diajak komunikasi kan, waktu lulus SD mau ke SMP. Saya ingat mami saya pernah tanya, kamu mau sekolah di sekolah reguler lagi atau di sekolah SLB aja ya, atau homeschooling aja ya? Tapi saya bilang saya nggak mau homeschooling. Karena apa? Karena kalau sekolah homeschooling saya nggak punya teman, saya nggak mau. Saya mendingan sosialisasi. Dan ada satu bagian yang saya lupa, dari saya lahir sampai SD itu lulus, Bapak Ibu, saya nggak tahu bahwa kondisi saya beda dari yang lain. Jadi kenapa saya nggak tahu? Karena nggak pernah disebut oleh siapapun bahwa saya beda. Keluarga tidak pernah menyebut beda, gereja juga nggak pernah menyebut bahwa Selin ini beda. Jadi Selin berpikir bahwa ya duduk di kursi roda ya duduk aja gitu, nggak ada masalah dengan itu. Lalu baru saya menyadari perbedaan itu ketika saya SMP, karena saya memilih untuk sekolah di sekolah reguler, Bapak Ibu, dan Tuhan memberikan kesempatan itu. Pada akhirnya kemudian saya menyadari, dan ada teman saya yang ketika habis MOS, kalau Bapak Ibu tahu, sebelum masuk SMP itu kan ada masa orientasi siswa ya, mengenal lingkungan. Kalau sekarang masa pengenalan lingkungan namanya. Itu ketika habis MOS dan mau mulai MOS, setiap hari saya dibilang, kamu tuh apa ya? Aku melihat bahwa orang-orang di sini, orang-orang di sekolah pada waktu itu melihat saya kayak lihat alien, melihat kayak makhluk lain. Ini makhluk yang nggak pernah dikenal sama orang-orang itu. Dan kemudian ketika sekolah hari pertama, ketika pembelajaran sudah mulai begitu, ada satu orang teman saya yang berkata, Selin, saya mau ngajak ngobrol. Aku pikir dia baik, dia mau ngajak ngobrol gitu ya. Tapi yang topik yang dia angkat adalah, kamu tahu nggak kalau kamu itu sebetulnya mayat hidup, dia bilang. Dan itu pertama kali pembulian yang saya alami, bahwa saya disebut mayat hidup sama anak kelas 1 SMP. Jadi itu teman saya sendiri, dan aku tanya, kenapa? Aku tanya begitu. Lalu dia bisa dengan fasih juga menjelaskan bahwa, coba bayangin kalau kamu didiemin sama orang tua 3 hari. Nggak diangkat, nggak dimandiin, nggak dikasih makan. Tunggu aja 3 hari kamu mati, katanya. Maksudnya dia, kalau nggak ada yang nganter sekolah, aku bisa naik sepeda ke sini. Karena zaman itu memang kami sekolah naik sepeda semuanya. Cuma saya yang naik mobil sendiri. Lalu dia bilang, aku nggak perlu diantar, aku naik sepeda sampai sini. Tapi kalau nggak ada yang antar, kamu nggak akan sekolah. Kamu nggak akan sekolah, nggak akan makan, nggak akan bangun, dan semuanya. Ya udah, berarti mayat itu namanya. Seketika itu Bapak Ibu, dunia saya kayak runtuh. Dan hari itu kayak jadi gelap buat saya. Tapi kenapa saya mau tetap sekolah? Dan saya nggak ngomong sama mama saya pada saat kejadian itu. Dan saya nggak minta jemput sama mama saya. Kenapa? Karena saya fokus
bilang saya harus sekolah. Lalu pulang dari situ, saya baru bilang sama, saya bukan bilang, tapi kemudian saya mengunci diri saya di kamar. Lalu kemudian mama bingung waktu itu. Kenapa mama? Kenapa ini anak kok yang tadinya ceria pergi sekolah, pulang-pulang jadi begini? Gitu. Lalu aku nggak mau ketemu dengan siapapun. Aku berdiri, duduk dengan kursi roda di depan kaca yang full, gitu ya, cermin full. Saya lihat, oh iya ya, aku ini duduk ya, aku ini beda ya. Aku baru sadar tuh semua perbedaan. Terus udah gitu, apa dampaknya buat saya? Saya marah sama orang tua saya marah sama Tuhan. Kenapa? Saya merasa dibohongin. Kenapa? Karena selama ini saya tadi bilang tidak pernah disebutkan bahwa saya beda. Selama sekolah dari TK sampai SD saya nggak tahu saya beda. Kenapa nggak disebutin dari dulu bahwa saya beda? Gitu. Itu yang saya kecewa dan itu saya marah sama Tuhan. Terus pertanyaan saya kemudian sama Tuhan adalah, kalau saya nggak begini, kalau memang nggak bisa jalan, kenapa harus ada kaki Tuhan? Buat apa kaki saya? Lalu kemarahan itu terus ada di saya sampai 3 tahun. 3 tahun karena sekolah itu selama SMP saya jadi nggak punya teman gara-gara semua orang takut sama saya. Mereka berpikir bahwa penyakit ini menular dan kemudian akan membuat mereka juga kayak ketempelan gitu ya. Jadi membuat saya nggak punya teman pada saat itu. Kemudian karena nggak punya teman, saya juga jadi ya udah gitu. Lalu saya sempat bilang saya nggak mau sekolah lagi. Tapi ya Tuhan baik sama saya. Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang luar biasa baik ya. Dan support keluarga pada saat itu, supportnya mami papi. Mami papi bilang, orang bilang apa sama kamu, kami tetap mengasihimu. Dan mami mau berjuang buat kamu supaya kamu bisa sekolah. Lalu di SMA pun sama, saya persingkat ya. Di SMA pun sama. Saya pikir itu karena saya nggak sekolah di sekolah Kristen. Waktu SMP itu saya nggak sekolah di sekolah Kristen, Bapak Ibu. Saya TK SD saya sekolah di sekolah Kristen, maka nggak pernah disebut perbedaan saya. Saya pikir kalau saya SMA di sekolah Kristen lagi, maka saya nggak akan menerima pembulian seperti itu. Saya pikir seperti itu. Lalu kemudian saya request sama orang tua saya untuk, Mami, aku mau sekolah di sekolah Kristen aja supaya nggak ngalamin lagi kayak gitu. Tapi apakah saya nggak ngalamin itu? Ngalamin, Bapak Ibu. Justru yang ini lebih parah. Karena yang membuli saya, ini saya harus bilang ya, maaf kalau ternyata di sini yang ikut Zoom atau yang mendengarkan di radio ada yang berprofesi sebagai guru BP di sekolah. Dan saya mohon jangan lakukan itu sama anak muridnya. Karena yang membuli saya berikutnya adalah guru BP justru. Guru BP sebetulnya harus menjadi naungan buat anak-anak, tempat curhatnya anak-anak. Ini justru oknum tersebutlah yang melakukannya terhadap saya dan bilang, kamu mau ngapain di sini? Itu saya kelas 2 SMA, Bapak Ibu. Kamu mau ngapain di sini? Kamu nggak bisa apa-apa. Dan kata-kata itu saya bilang, namanya anak SMP SMA itu kan lagi galau-galaunya, dan begitu ditempelin apapun akan berdampak kepada hidupnya. Dan ketika guru yang ngomong, apalagi guru yang ngomong akan ditempel sama anak. Lalu dia bilang, kamu gak bisa apa-apa. Lalu saya bilang lagi sama mama saya, Ibu X ini ngomong tentang saya gak bisa apa-apa. Kemudian pertanyaan itu muncul lagi. Pertanyaan yang saya pertanyakan sama Tuhan 3 tahun muncul lagi. Buat apa saya hidup kalau kayak gini? Lalu hidup saya kan harus dibully terus ya. Aku marah sama Tuhan pada saat itu. Dan kemudian pada saatnya Tuhan mempertemukan saya dengan seorang pendeta pada akhirnya. Karena pada saat itu papa saya kerja di Jakarta. Kemudian jadi masa remaja saya habiskan banyak sama mama. Dan ketika saya menanyakan hal-hal itu,
banyak pertanyaan saya ini yang nggak bisa dijawab sama orang tua, sama mama. Dan kemudian Tuhan mempertemukan saya dengan seorang pendeta secara ajaib, dan saya nanyain itu sama dia. Lalu saya nangis-nangis di hadapan dia. Aku bilang, aku panggil dia Om soalnya. Om, kalau Selin begini, apa gunanya Selin hidup? Selin mau mati aja lah. Aku cerita sama dia bisa sampai 3 jam. Bapak Ibu, setiap hari, itu bayangin ya, selama 7 tahun aku mentoring sama dia, cerita terus, dan sekali telepon itu bisa 3 jam, dan aku katakan aku gak suka sama hidup. Lalu kemudian ketika saya sudah selesai cerita, saya bilang, dia tanya begini, udah selesai ceritanya? Udah. Saya mau ajak kamu baca Alkitab, boleh nggak? Kamu suka baca Alkitab nggak? Suka Om, cuma kalau di gereja aja. Ada Alkitab nggak sekarang? Ada tuh dari depan Selin aku. Oke, kalau kamu nggak mau baca, nggak apa-apa. Saya bacain ya. Ada satu ayat yang mungkin berharga buat kamu. Dan saya mau bagikan ayat itu di sini, Bapak Ibu. Ayat yang dikasih sama pendeta tersebut adalah di Yesaya 43 ayat 4a. Isinya apa? Begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dan Bapak pendeta tersebut mengatakan begini. Yang bilang itu Alkitab. Yang bilang itu Tuhan, kamu berharga di mata. Pada saat itu saya bilang, saya udah gak mau sekolah lagi, saya udah capek dengan semuanya. Lebih enak saya ikut mama saya untuk persekutuan, ke gereja. Lebih enak karena lingkungannya lebih nyaman daripada sekolah. Lalu daripada saya harus mengalami seperti ini, nanti masa depan saya juga rusak. Ngapain dilanjutin hidup, saya pikir gitu. Tapi Bapak itu bilang, yang bilang kamu berharga dan mulia itu adalah Tuhan. Engkau berharga di mataku dan aku ini mengasihi engkau. Jadi jangan lagi berpikir untuk nggak sekolah. Karena apapun kata mereka itu nggak ngaruh sama hidupmu. Kamu itu berharga di mata Tuhan. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Dia kasih ayat lagi, Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 10 itu menolong saya untuk berubah lagi pemikirannya. Ketika dibilang saya berharga mulia di mata Tuhan, saya menangis. Terima kasih Tuhan. Aku yang kondisinya kayak gini, yang disebut mayat hidup itu tadi, ternyata Tuhan bilang berharga. Kalau gitu apa yang harus aku lakukan? Ayat itu bilang begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya Bapak Ibu, kita itu adalah karya cipta Allah yang baik. Tidak ada dari kita yang gagal. Ketika saya memahami bagian ini, saya memahami bahwa Tuhan itu mencintai saya dan pengennya saya melakukan pekerjaan yang baik. Jadi, kalau Tuhan pengen saya melakukan pekerjaan yang baik, kasih saya kekuatan. Terus, ketika saya ngobrol lagi sama Bapak pendeta itu, saya bilang, dia tantang saya. Setelah baca ayat-ayat ini, apa kamu masih mau berhenti sekolah? Enggak, sekolah aja. Enggak peduli orang ngomong apa. Pokoknya Alkitabnya aku pegang deh. Ayat itu yang aku pegang, bahwa aku berharga hidupnya di mata Tuhan. Gitu. Dan pada saat saya sudah gede, sekitar 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya sama Bapak pendeta yang bersangkutan ya. Karena saya sudah berhubungan dengan dia 15 tahun, lalu kemudian saya tanya lagi sama dia. Kenapa sih Om pada saat itu Om sampai datang? Karena dia di Jakarta, Bapak Ibu. Dia di Jakarta pada saat itu. Sekarang dia sudah di Bandung dan satu kota dengan aku. Tapi waktu masalah itu terjadi, dia di Jakarta dan saya di Bandung. Dia sampai datang ke rumah, nemuin saya untuk ngomongin ini. Saya tanya,
kenapa Om sampai rela pergi ke Bandung nemuin saya? Yang nggak penting ini, aku bilang gitu. Enggak, kamu penting buat saya. Kamu itu jiwa yang Tuhan kasihi. Kenapa saya sampai susulin kamu ke Bandung? Karena menurut saya kamu sekolah itu penting. Supaya apa? Supaya daya nalar kamu berkembang. Saya berpikir bahwa kamu dikasih kesempatan Tuhan untuk bicara banyak. Dia cerita bahwa anaknya, ini dia, ajaibnya Tuhan adalah anaknya dia itu mengalami kondisi cerebral palsy juga, tapi meninggal pada saat umur 1 tahun 9 bulan. Dan dia ketemu aku 10 tahun setelah anaknya meninggal. Dan dia melihat aku dengan mata yang gak percaya bahwa saya ini cerebral palsy, karena saya bisa ngomong dengan jelas. Saya bisa cerita sama dia, saya bisa nangis sama dia. Dia bilang, kamu sadar nggak? Kamu itu dikasih kesempatan untuk bicara banyak. Makanya saya pengen kamu itu punya daya nalar yang semakin baik. Kalau kamu nggak sekolah, dia bilang, daya nalar itu nggak akan berkembang. Makanya saya paksa kamu untuk sekolah. Dan lihat apa yang Tuhan lakukan sama hidupmu sekarang. Setelah kamu lulus sekolah, apalagi kamu pernah nyobain bangku kuliah, Tuhan pakai kamu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, itu titik balik dalam hidup saya. Ketika membaca ayat-ayat itu, saya jadi sadar, hidup ini bukan saya yang menentukan kapan saya mati. Tapi tugas saya adalah melakukan pekerjaan baik yang Tuhan kasih buat saya. Kalau kita belum tahu apa itu pekerjaan baik yang Tuhan kasih buat kita harus terus tanya sama Tuhan. Tuhan mau saya lahir di sini apa? Mungkin kita lahir dengan kondisi yang tidak baik, secara fisik tidak baik, terus punya banyak sakit gitu ya. Mungkin kalau dengerin orkestra selama ini juga selalu yang sakit-sakit. Tapi Tuhan tetap mau kita hidup supaya apa? Supaya kita melakukan sesuatu yang baik. Sakit nggak jadi alasan buat kita tidak berbuat yang baik di mata Tuhan gitu ya. Lalu kemudian dari situ saya ketemu lagi sebuah ayat. Ini ayat yang papi kasih. Papi kasih ayat saya di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 itu mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya mau stop dulu di situ. Kalau Allah bekerja dalam segala sesuatu, segala hal yang saya lakukan Allah ada di situ. Ya. Segala hal yang saya lakukan Allah ada di situ dan Allah tahu. Makanya ketika Allah tahu, dan kalau ayat itu kita lanjutkan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita hadir di sini karena Tuhan punya rencana sama kita. Jadi buat saya hal-hal ini, fakta-fakta Alkitab yang tadi saya uraikan ke Bapak Ibu, membuat saya nggak punya alasan lagi untuk bilang saya mau mati. Fokus saya saat ini dan sampai seterusnya itu bukan lagi kapan saya mati, tapi apa yang Tuhan mau untuk hidup saya. Mungkin itu Ibu Teti. Saya stop dulu ceritanya di situ. Mungkin ada yang mau bertanya atau apa? Oke. Sungguh luar biasa seorang Selin ini ya Pak Yakub ya. Kita mendengarkannya saja, waduh, betapa berat hari-hari yang harus Selin jalani tentu sejak kecil. Sejak tadi Selin katakan bahwa ada suatu ketika Selin menyadari bahwa dia berbeda dengan yang lain. Oke, kita kembali di siaran acara orkestra ini, obrolan ringan sekitar kesejahteraan dan kesehatan kita bersama. Baik, kita kembali ke narasumber kita pagi ini, yaitu Selin. Yoselin Natania Yusaksilalahi, seorang gadis yang tangguh, yang mentalnya sangat kuat dan tentu sangat diberkati oleh Tuhan, yang sepanjang hidupnya selalu penuh dengan rasa syukur. Ya, kalau boleh cerita sedikit, awal pertemuan saya dengan beliau ini, dengan Selin, itu memang
tidak disengaja dipertemukan oleh Tuhan ketika itu Selin sedang kesaksian di sebuah gereja. Itu yang saya ingat, sehingga saya minta kontaknya melalui seorang pendeta kala itu, dan berhasillah saya bertemu dengan Selin, dan Selin ini sungguh seorang motivator yang handal gitu ya, walaupun Selin lebih muda dari saya, tetapi dia seorang motivator yang handal. Dari situlah saya menyadari bahwa Tuhan memang sangat baik dan Tuhan akan merencanakan sesuatu yang indah untuk kita semua. Ya, para pendengar sekalian, jangan kecil hati, jangan patah hati. Kita jangan selalu melihat ke atas, tapi kita lihatlah betapa hidup ini sangat indah. Begitu ya, Selin? Nah, kalau boleh saya tanyakan sedikit, dari titik balik itu yang tadi Selin ceritakan, apakah memang langsung bisa berbalik begitu, ataukah ada suatu proses yang Selin jalani? Baik, bagian ini saya lupa cerita tadi. Jadi begini, ketika saya mulai dengan titik balik dan ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu, tantangannya nggak berhenti Bapak Ibu, dan ketika saya memutuskan untuk tetap melanjutkan hidup dan bersekolah, tantangan itu tetap ada dan ada turun naiknya. Ketika saya sudah mempercayakan hidup saya sama Tuhan, oke, Tuhan, aku berharga di matamu, aku nggak peduli dengan kata orang, tapi tetap aja ada jatuhnya di situ ya, ada kayak down-nya, dan aku terus berjuang untuk ya support dari lingkungan sekitar yang baik, itu menolong untuk banyak saya supaya lebih lebih kuat mentalnya yang kata di Ibu bilang gitu ya. Saya bertemu dengan Ibu 5 tahun yang lalu, saya sendiri bilang sama Bapak Pendeta yang mempertemukan kami, saya bilang saya masih muda, nggak salah nemuin aku dengan tante-tante gitu ya, terus nanti tantangannya beda, aku bilang gitu. Enggak, Tuhan akan mengampukan kamu dan Dia butuh kamu. Dan pada saat itu akhirnya saya yakin dengan diri saya bahwa saya bisa memotivasi orang yang lebih dewasa sekalipun dari saya umurnya gitu. Dan inilah yang terjadi, akhirnya kita masih ngobrol sampai sekarang ya Bu ya, gitu. Iya betul. Ya, inilah istimewanya seorang Selin yang diciptakan Tuhan, berbeda, tetapi dia juga punya kemampuan lebih yang berbeda daripada kita gitu ya. Nah, Selin kembali ke hal yang tadi. Setelah Selin memutuskan untuk oke deh, aku jalani hidup aku sesuai dengan kehendak Tuhan istilahnya gitu ya. Aku jalani sekolah lagi, kembali ke sekolah. Nah, setelah Selin memutuskan untuk hal itu, tentu sekitarnya juga belum tentu bisa menerima Selin gitu ya, masih tetap menerima bulian gitu. Nah, bagaimana caranya Selin bisa berdamai dengan situasi di luar? Tentunya bukan di rumah ya. Kalau di rumah saya juga sungguh sangat salut dengan papa, mama, kakak, adik Selin yang bisa menyediakan lingkungan support yang sangat baik untuk Selin bertumbuh gitu ya. Ini kalau di lingkungan sekitar kan kita nggak bisa kontrol tuh ya Selin ya. Bagaimana cara Selin menghadapi hal-hal ini? Seperti tadi Ibu Teti bilang bahwa yang lingkungan luar kita nggak bisa kontrol Bapak Ibu. Ya. Yang kita bisa kontrol adalah respon kita terhadap sesuatu. Ketika saya menyadari bahwa hidup saya berharga di mata Tuhan, dan saya harus melakukan pekerjaan baik, saya merespon setiap itu dengan baik juga. Karena saya menyadari bahwa paling tidak ada satu pribadi yang mencintai saya dengan cinta yang tulus, yaitu Tuhan. Dan Tuhan yang akan menguatkan saya. Makanya sebelum saya sekolah, saya selalu berdoa dulu, Tuhan, aku akan menghadapi apa hari ini? Ya Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu, dan Tuhan akan kuatin Selin untuk merespon itu dengan baik. Bahkan sampai di SMA itu ada teman saya yang nanya, kamu dikayak giniin sama ibu guru, maksudnya dikayak giniin tuh, ya dibully yang tadi saya bilang itu, ya, kamu masih bisa baik-baik sama dia, kamu masih bisa senyum sama dia setiap hari dan bikin kita ketawa di sini. Ya aku bilang,
Tuhan itu adalah Tuhan yang mencintai kita dengan cinta yang sangat. Jadi saya harus tetap mencintai dia meskipun dia begitu. Dan Alkitab pun mengatakan bahwa kasihilah musuhmu kan ya. Jadi ya sudah. Dan kalau kita bicara lebih lanjut lagi, ada lagi ayat yang mengatakan sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Jadi memang kita diajar untuk mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Tapi kalau yang nggak bisa kita kontrol ya sudah. Dan kita nggak bisa paksa orang untuk mencintai kita terus dan suka sama kita terus, seluruhnya kita suka. Ya, itu nggak bisa gitu. Itu sih Bu, ya. Ya, sungguh luar biasa ya Selin ya, apa yang Selin alami. Ini suatu hal yang tidak semua orang juga bisa menghadapi seperti Selin hadapi ini. Ya, sungguh Tuhan juga sangat mengasihi Selin. Iya. Ya, di balik sosok Selin yang tangguh seperti ini tentu ada orang tua. Ada orang Yang iya, ada orang-orang rumah yang berperan sangat-sangat besar gitu ya. Yuk kita panggil yuk Pak Yakub, silakan kita panggil dulu. Ya, Pak. Orang belakang layarnya. Ya. Shalom, selamat pagi semua, Bapak Yakub, Ibu Teti, dan semua saudara-saudara yang hadir di sini. Pagi Pak. Pagi. Ya, ini sosok orang tua hebat juga ya Pak Yakub ya. Ya, betul. Ya Pak Chandra, silakan ceritakan sedikit pengalaman Bapak ya mengenai anak yang Bapak terima dari Tuhan. Apa yang Pak Chandra dapatkan dari pengalaman hidup anak Pak Chandra? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang istimewa, yang hebat itu adalah Tuhan Yesus kita. Tidak ada dari orang tuanya, apalagi Selin sendiri yang hebat. Saya menyaksikan satu karya Tuhan ketika Tuhan membuat Selin seperti yang tadi dia ceritakan. Itu adalah yang hebat. Karena kalau ibu, bapak, saudara sekalian ada di tengah-tengah keluarga kami seperti orang tuanya saat ini, mungkin juga kaget, kayaknya tidak mudah membentuk anak untuk melakukan sesuatu yang baik dari yang tidak baik aja sulitnya luar biasa. Tapi kalau Tuhan yang sudah rubah, itu apapun, orang yang sudah patah hati seperti apapun, bisa Tuhan pakai. Jadi yang hebat siapa, Selin atau Tuhannya? Selin sama sekali tidak ada apa-apa. Orang tuanya tidak apa-apa. Tuhanlah yang berkarya dan menunjukkan kepada kami, kepada papahnya, kepada mamahnya, kepada adik dan kakaknya bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami sekeluarga. Itu yang harus penting dicatat oleh kita. Memang menghadapi, membesarkan Selin adalah juga sesuatu pengalaman yang luar biasa. Mungkin ada satu sesi yang khusus tersendiri nanti, tapi nanti saya akan menjawab mungkin yang ditanya saja, karena memang Selin itu perlu dibantu dalam berbagai hal. Dalam hal ini terutama ibunya ya yang banyak sekali berjasa untuk Selin, karena saya tidak bisa membantu Selin di kamar mandi atau ganti baju, pakai apa, mau tidur, semua harus maminya. Karena anak saya itu ada tiga-tiganya putri. Yang pertama Fani, kakaknya Selin, sudah menikah. Yang kedua Selin, ketiga yang bungsu adalah Yosi. Dia sekarang umurnya 26 mungkin ya. Saya suka lupa. Tepatnya 25 atau 26. Selin mungkin tahu. 26 ya. Oke. Nah, itu jadi membesarkan 3 anak yang berbeda, apalagi yang secara khusus dengan kemampuan seperti Selin adalah sesuatu perjuangan yang luar biasa. Sementara itu yang saya perkenalkan.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lebih detail. Ya, baik, saya izinkan ya teman-teman yang ada di Zoom mau bertanya, silakan buka videonya dan mic-nya, boleh bicara kepada narasumber atau dengan orang tuanya. Ada yang mau bertanya, silakan. Yakub, izin mungkin bisa dibacakan dulu chat-chat yang ada, Pak. Oke, sebentar ya, saya akan bacakan chat-chat yang sudah masuk. Yang pertama adalah Bu Dr. Megawati berkata, selamat pagi teman-teman seiman, semangat ya Yoselin. Dan Ibu Vera juga mengucapkan tetap semangat ya Yoselin, Tuhan punya rencana dalam hidupmu dan akan memakai dengan dahsyat yang luar biasa. Lalu Pak Paulus Setiantoko ya, beliau juga memberitahukan Tuhan Yesus menyertai Yoselin setiap saat dan menjadi berkat buat kita semua. Berdoa untuk Yoselin tetap kuat dan semangat dalam menjalani hidup. Ya, itu kiriman daripada Pak Paulus. Kemudian Ibu Aida ya, dia berkata terima kasih untuk sharing dan luar biasanya Yoselin yang sangat mulia dan berharga di hadapan Tuhan. Tetap semangat dan terus menjadi berkat bagi sekelilingnya. Dan terima kasih juga untuk om, tante, dan kakak adik daripada Selin ya, terus memberikan support kepada Selin dan Tuhan memberkatinya. Ya, itu saja ucapan-ucapan yang diberikan. Dan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan saya izinkan sekali lagi sebelum saya serahkan kepada Bu Teti untuk acara selanjutnya. Ada yang mau bicara di Zoom ini, silakan buka mic-nya dan buka videonya. Ada? Sepertinya semua terkagum sama karya Tuhan ini ya. Iya. Ya, yang dari radio juga bisa kasih dukungan atau apapun ya. Silahkan dikirimkan ke nomor 0818941137 atau ke nomor 0818769161. Ya. Untuk sementara teman-teman yang di Zoom mau bicara atau mau ngobrol dengan Selin, silakan saya buka mic atau kita lanjutkan dulu Bu Teti ya, biar acara ini biar selesai. Silakan. Ya, oke, sambil menunggu ya kita kembali kepada Bapak dulu ya, boleh ya Pak, izin sebentar. Nah, ketika menyadari gitu ya bahwa Selin ini seorang yang berbeda gitu. Apa yang pertama kali Bapak dan Ibu lakukan? Baik, pada saya nih ya. Ya, kepada Bapak saja sekarang. Nanti kalau bareng sama Ibu kita bikin sesi khusus ya. Ibunya sambil masak kayaknya. Ya nggak apa-apa. Ini aja sama Bapak aja dulu. Ya, yang mungkin ini bisa jadi pembelajaran bagi orang-orang di luar, khususnya para pendengar radio semua, bahwa menghadapi hal seperti ini ada loh yang bisa dilakukan seperti ini gitu Pak. Kita bawa ke dokter khusus yang menangani itu dan akhirnya kita temukan ada kelainan dan kita menyadari, kebetulan saya dan maminya Selin juga kerja waktu itu di farmasi, jadi beberapa soal penyakit. Jadi kami juga kenal banyak dokter. Setelah kami diskusikan, memang ternyata ini mengalami CP ya, cerebral palsy. Nah, yang parah pada saat itu adalah ketika kaki kanan Selin lupa Papi itu lepas dari bonggolnya. Sejak kanan ya, kanan itu lepas dari bonggolnya. Kemudian umur 1 tahun mungkin dia dioperasi dan jadi tulangnya itu bentuknya tidak bulat, bonggolnya dia harus agak lonjong, harus ditumbuk, dibikin bulat, dimasukkan ke dalam satu alat seperti net. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam bonggolnya. Nah,
setahun setengah kemudian dia dioperasi kembali untuk dicabut netnya sehingga masuk. Nah itu selama proses gipsnya yang hampir setahun lebih itu juga menimbulkan penderitaan yang luar biasa buat Selin karena kulitnya seperti rusak dan busuk. Karena agak sulit dia di gips mulai dari ketek sampai ke dengkul. Itu penderitaannya memang luar biasa dan kami yang mengurusnya juga sangat berat. Waktu itu saya sempat syok dan saya pernah kolaps waktu di rumah sakit di mana Selin sedang dioperasi ya pertama kalau nggak salah, dan saya juga sempat dirawat 2-3 hari di rumah sakit waktu itu. Dan memang di situ saya cukup down, apalagi ibunya yang jauh lebih muda pada waktu itu dari saya. Jadi memang kita juga drop sempat. Kenapa sih? Saya dengar orang-orang yang seperti itu tuh bukan di keluarga kami, tapi sekarang kok ada di keluarga kami. Jadi penderitaan yang seperti itu tuh memang berat sekali ya kita melewatinya. Bukan berat aja, di mana pada saat itu juga memang iman kita diuji. Kok anak Tuhan, kok saya yang juga melayani Tuhan, kemudian saya juga sekolah teologi, kok sampai begini gitu. Nah, itu sulit dikemukakan karena memang sangat berat bagi kami untuk dilalui gitu. Tapi ya puji Tuhan dengan berbagai firman Tuhan yang seperti Selin tadi ungkapkan, mungkin saya juga punya beberapa ayat yang Tuhan terus bentuk saya sehingga saya betul-betul bisa melewati hari-hari yang berat ini. Jadi kembali lagi, satu hal yang saya boleh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan adalah di mana Tuhan menunjukkan itu adalah bahwa saya dikasih kesempatan. Ibunya Selin, adiknya, kakaknya boleh menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa di rumah kami. Itu aja mungkin Bu Teti yang bisa saya share sedikit di sini. Ya, terima kasih Pak Chandra, memang sungguh sangat berat menghadapi situasi seperti itu di masa lalu itu ya Pak ya. Tetapi Tuhan sudah memampukan Bapak, Ibu, kakak, adik, dan saudara-saudara semua di rumah dikuatkan imannya untuk menghadapi kondisi Selin ini sehingga Selin dapat bertumbuh dengan baik sampai hari ini. Terima kasih ya Pak, nanti kita bertemu lain kali khusus sesinya ya Pak Yakub usul nih. Saya mau ada satu pesan kepada kita semua. Oke, boleh Pak, silakan. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita itu seringkali punya salah persepsi, yaitu kita pasti hidupnya mudah karena kita bersama Tuhan. Tidak. Dari kesimpulan semua Alkitab, bagian Alkitab yang kita baca, saya dapat satu kesimpulan seperti ini, bahwa ini bisa dibawa untuk setiap kita yang menjadi pengikut Kristus, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan di dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang boleh kita pegang Tuhan, yaitu memberikan satu kekuatan ketika kita melewati hal yang paling berat pun. Seperti itu Bu, silakan. Ya, terima kasih. Sungguh luar biasa ya, sungguh luar biasa juga berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam keluarganya Selin ini. Oke, kita kembali kepada Selin. Kalau tadi kita sudah flashback gitu istilahnya ya. Iya, ya, keseharian Selin yang sungguh sangat berat, di mana Selin bentuk tuh sehingga Selin bisa menjadi seperti seorang Selin saat ini gitu ya. Nah, tentu kita nggak boleh lama-lama lah nostalgianya ya, move on lah gitu ya. Oke.
sekarang boleh dong Selin cerita keseharian Selin sekarang. Saat ini ya. Iya, yang tentu sangat aktif juga. Iya. Harus ceritanya sekarang. Jadi gini, apa sih yang Selin lakukan? Tadi sebetulnya kita sudah sebut di awal bahwa Tuhan sekarang mempercayakan Selin untuk pegang sosial medianya gereja, dan kemudian saya dipercaya untuk menuliskan caption di situ. Itu adalah kegiatan impian saya sebetulnya, karena saya senang nulis dan saya punya satu karya yaitu buku saya. Jadi saya pernah tulis buku Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu penasaran dan pengen bukunya, boleh minta sama saya atau lewat Ibu Teti atau Pak Yakub, boleh nanti saya minta alamatnya, lalu nanti saya kirim dari Bandung ke tempatnya Bapak Ibu gitu ya. Karena zaman sekarang bisa streaming, Bapak Ibu bisa dari mana saja, nggak cuma terbatas di radio. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada di kota apa, tapi saya akan kirimkan kalau Bapak Ibu mau bukunya. Lalu karena jadi menariknya begini Ibu Teti, waktu awal itu saya mikir pandemi ini saya bisa apa, udah masa saya kerjanya, maksudnya aktivitas saya terbatas, terus di pandemi lagi gitu ya. Terus Tuhan mau apa lagi? Tapi saya ingat dengan ayat yang tadi saya bilang, Tuhan mau menciptakan segala sesuatunya untuk pekerjaan baik gitu ya. Jadi justru saya menyadari ketika pandemi ini ada, ketika semua online, justru saya bisa berkarya banyak. Nggak ada lagi yang membatasi saya sebetulnya. Zoom ini menolong saya. Saya di Bandung, coba kalau nggak ada pandemi dan nggak ada Zoom ini, saya harus pergi ke Jakarta dan pergi ke Radio Good News baru bisa ngomong sama Bapak Ibu di sini gitu ya. Tapi karena pandemi dan ada teknologi, itu menolong saya. Dan saya punya banyak keterbatasan, saya tadi cerita udah banyak, dan keterbatasan saya berikutnya adalah nggak bisa ngetik panjang kalau pakai tangan saya. Jadinya apa, Bu? Voice typing. Zaman sekarang ada yang namanya voice typing. Jadi saya ngomong, kemudian keyboardnya akan nulis buat saya. Jadi saya punya asisten, ya. Google Assistant, dan itu sangat menolong saya untuk aktivitas ya. Jadi Bapak Ibu, begitu banyak karya Tuhan dengan teknologi dengan sebagainya. Tinggal bagaimana cara kita melihat itu. Kalau kita mengeluh terus, banyak hal yang bisa dikeluhkan. Kalau Bapak Ibu aja punya banyak hal buat dikeluhkan, gimana saya? Saya punya lebih banyak lagi, dari A sampai Z semua bisa dikeluhkan. Tapi saya memilih untuk tidak lakukan itu. Begitu juga dengan papi dan mami, juga adik dan kakak saya. Karena kami menyadari ketika mengeluh itu tidak mengurangi apa-apa, malah bikin kami tenaganya capek. Betul. Karena mengeluh itu butuh energi juga loh. Gitu ya. Daripada buang-buang energi untuk mengeluh, mendingan bersyukur Bapak Ibu. Itu lebih bermanfaat gitu ya. Dan bagian yang saya suka dari hidup ini adalah Tuhan suka dengan kejutan. Jadi Tuhan selalu bikin kejutan buat saya, apapun itu. Saya bisa buka mata saya aja dengan masih berbaring di atas kasur yang empuk begitu, buat saya itu mujizat. Jadi betul. Hidup saya ini mengajarkan saya bahwa mujizat itu bukan hal-hal spektakuler saja. Iya. Dan buat saya, ini yang saya selalu ngomongin sama anak-anak remaja, karena saya biasa bimbing anak remaja. Baru kali ini saya ada di hadapan Bapak Ibu. Biasanya saya berkontak dengan anak SMA dan SMP gitu ya, bercerita tentang semangat belajar, motivasi belajar. Kenapa sih walaupun kondisinya seperti ini saya masih mau belajar? Biasanya ngomongin soal itu. Tapi saya mau bilang begini, kepada Bapak Ibu pun motivasi itu harus ada. Ya. Selalu ada hal yang bisa disyukuri Bapak Ibu. Ya, sekali lagi cuman gimana cara kita melihat. Kalau kita melihat dari sisi yang negatif terus, akan jadi negatif. Dan mentor saya pernah berkata, kamu pilih mata mana, mata lalat atau mata kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu pasti dia hinggapnya di bunga yang indah-indah.
Kalau mata lalat, dia hinggapnya di sampah, dia lihat yang kotor aja terus. Jadi mata siapa yang kita mau pakai? Dan aku melihat bahwa mata Tuhan yang harus kita pakai. Kalau Tuhan melihat dan menciptakan ini dengan indah, maka kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan yang indah-indah yang harus kita kerjakan gitu. Saya senang sekali ngutip ayat, bikin kutipan, maksudnya bikin quotes begitu, karena memang saya berhubungan dengan anak SMP dan SMA, mereka suka dengan kata mutiara. Jadi boleh saya titip kata mutiara saya di sini, Bapak Ibu? Silakan. Jadi ini kalimat mutiara sebetulnya, bukan kata mutiara. Kalau kata cuma satu, ini satu kalimat saya buat. Kalimatnya begini, Bapak Ibu. Ketika kita ikut Tuhan, orang berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi dari cerita saya mau mengatakan bahwa ketika kita percaya penuh sama Tuhan, bukan berarti hidup jadi gampang dan mudah semuanya. Kesulitannya tetap ada dan akan selalu ada. Namanya juga orang hidup. Tapi kalau kita berjalan sama Tuhan, Tuhanlah yang akan memampukan kita menyelesaikan semuanya sebaik-baiknya. Dan sekali lagi, yang berhak untuk mengatakan kita sudah selesai atau belum itu bukan kita, bukan juga dokter. Vonis-vonis dokter itu bisa ditaklukkan atau dipatahkan karena Tuhan punya rencana sama kita. Dan hidup saya, kamu, atau Bapak Ibu, dan kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Mari hargai hidup ini dan jadilah berkat bagi sesama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, para pendengar radio Good People semuanya, seperti yang tadi sudah Selin paparkan dengan jelas, dan kalau kita tahu apa yang dialami oleh Selin, tentu kita tidak akan menyangka bahwa seorang Selin bisa ngomong sejelas ini, secara runtut gitu ya. Dan ini semua adalah berkat Tuhan. Betul, bahwa mujizat Tuhan itu jangan kita anggap yang spektakuler aja ya Selin. Kita bisa bangun, kita bisa bernafas dengan lega, itu adalah sebuah mujizat juga. Apalagi ya di era pandemi ini tuh banyak orang nggak bisa nafas dengan bebas ya Selin ya. Nah tentu ini adalah suatu yang harus kita syukuri. Banyak-banyak bersyukur agar kita bisa menjalani hidup ini dengan happy gitu ya, istilah anak muda sekarang gitu ya. Baik, bagaimana Pak Yakub, masih ada yang mau dibacakan? Atau dari radio mungkin ada? Masih ada chat yang masuk tuh. Ya, betul. Ya, baik, saya bacakan. Ini ada pesan dari Pak Paulus ya, buat teman-teman dulu. Nanti saya ulang dulu sekali lagi, buat mulai dari Ibu Vera ya. Ibu Vera berkata, apakah saya boleh minta kontak nomornya jika kami mau mengundang Yoselin untuk bersaksi di Batam? Boleh. Kalau boleh nanti saya kirimkan di chat ini ya. Oke. Kemudian Ibu Sabet berkata, terima kasih kesaksiannya sangat luar biasa bagi Selin, dan kuatkan iman dari kita semuanya. Lalu Ibu Iin, luar biasa Yoselin, sangat menginspirasi. Dan Paulus berkata bahwa Pak Yusak dan Ibu ya, ini orang tua dari Selin, menjadi teladan buat semua orang tua. Berserah dan berusaha total, berdoa dan berusaha tanpa berhenti. Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih, dan saya diberkati dengan kesaksian daripada Yoselin. Ya, kemudian Ibu Lan, dia berkata kesaksiannya sangat menguatkan Selin. Lalu Pak Chandra juga sebagai orang tua mengatakan amin. Puji Tuhan ya buat Pak Paulus yang sudah memberikan saran dan berita yang sangat luar biasa. Kesempatan lagi
buat teman-teman nih ya, untuk bertanya. Yang mau di Zoom silakan mau bertanya 10 menit ya, karena biasanya nih orang udah mau tutup buru-buru mau tanya. Semangat ya Yosefin. Ada yang mau bertanya? Boleh ya Ibu, silakan. Ya silakan dokter. Semangat ya Yoselin. Tetap semangat. Tuhan bersama. Betul, terima kasih. Halo Pak Yakub. Halo Bu Teti. Yes, silakan. Ya, terima kasih. Halo Bu Esther. Dokter nggak buka videonya ya. Ibu Herce sudah buka video, mau bicara. Ibu Herce silakan. Tinggal buka mic. Ya, Bu Herce buka mic-nya. Saya mau pesan kedua yang begitu setia, begitu benar-benar mencurahkan kasih sayang kepada Selin, begitu indah yang Tuhan berikan kedua orang tua yang benar-benar menyayangi, mencintai Selin, sampai Selin bisa seperti sekarang ini untuk bersaksi kepada kami semua, yang ibu-ibu yang kena sekarang ini. Berarti kami semua harus semangat, harus kuat, dan harus lebih giat lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena tanpa kita dekat sama Tuhan, semua itu adalah sia-sia. Segala sesuatu, saya pribadi sebagai orang tua merasa sangat bersyukur banget punya Selin yang bisa menyaksikan begitu indah kepada kami semua untuk menguatkan kami semua yang kena cancer ini. Terutama kedua orang tuanya. Saya sebagai orang tuanya sangat benar-benar merasakan begitu beratnya mengurus anaknya, tapi karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kedua orang tua, sampai Selin sampai usia mau 30 ini, dan memberikan kekuatan dan motivasi kepada kedua orang tua yang sangat setia, mencanya begitu baik untuk Selin memberikan kepada kami motivasi yang sangat baik. Biarlah banyak orang tua yang mempunyai anak seperti ini sangat setia selalu menjaga anak, yang mencurahkan kasih sayang yang terindah untuk anaknya. Ya, terima kasih Ibu Herce. Untuk menutup sesi kita hari ini, saya mau titipkan satu kalimat buat Bapak Ibu sekalian. Kalimatnya berbunyi demikian. Ketika kita percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati, bukan berarti hidup ini jadi gampang semuanya. Susahnya akan tetap ada dan akan selalu ada. Namanya juga hidup. Tapi kalau kita bergantung penuh sama Tuhan, Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk menyelesaikan semuanya sampai pada akhirnya. Demikian percakapan kita hari ini. Semoga semua cerita yang saya bagikan hari ini buat Bapak Ibu Saudara boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.